teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat-sehat semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah wali songo, sebuah kisah wali songo. Apa sih wali songo itu? Wali songo adalah nama yang tidak asing di kalangan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islam yang tinggal di Pulau Jawa. Wali Songo adalah nama yang sakral. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, makam-makam anggota Wali Songo banyak diziarahi orang. Mengapa banyak orang yang menziarahi ke makam Wali Songo tersebut? Jawabannya banyak tentunya. Tergantung dari niat masing-masing. Akan tetapi secara singkat dapat dikemukakan bahwa para penziarah itu ingin mengetahui secara langsung makam dan peninggalan Wali Songo yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Khusus bagi para mubaligh, mereka ingin mendapat berkah agar bisa mewarisi kesabaran, ketangguhan, dan kecerdikan Wali Songo. Anehnya, meskipun orang sudah berkali-kali berziarah ke makam Wali Songo, tetapi tidak banyak yang mengetahui riwayat anggota Wali Songo itu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit-sedikit tentang riwayat anggota Wali Songo tersebut. Umumnya, kita mengenal Wali Songo hanyalah 9 orang, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Sebenarnya, Wali Songo adalah nama suatu dewan dakwah atau dewan mubaligh. Apabila salah seorang dari dewan tersebut pergi atau meninggal dunia, maka akan segera diganti oleh wali lainnya. Seperti terjadi dalam kitab Kanzul Ulum Ibnul Battuta yang penulisannya dilanjutkan oleh Syekh Maulana Al-Maghribi. Wali Songo melakukan sidang 3 kali, yaitu yang pertama tahun 1404 Masehi adalah 9 wali. Tahun 1463 Masehi masuk 3 wali mengganti yang wafat. Tahun 1463 Masehi masuk 4 wali mengganti yang wafat dan pergi. Menurut Haji Dahlan Abdul Qahar, pada tahun 1466 Masehi, Wali Songo melakukan sidang lagi, membahas berbagai hal. Di antaranya adalah perkara Syekh Siti Jenar, meninggalnya 2 orang wali, yaitu Maulana Muhammad Al-Maghribi dan Maulana Ahmad Jumadil Kubro, serta masuknya 2 orang wali menjadi anggota Wali Songo. Oke, baiklah teman-teman, ada beberapa periode wali ini dan saya akan menceritakan, yaitu periode pertama. Periode pertama yaitu Wali Songo periode pertama yaitu pada waktu Sultan Muhammad I memerintah kerajaan Turki. Beliau menanyakan perkembangan agama Islam kepada para pedagang dari Gujarat atau India. Dari mereka Sultan mendapat kabar berita bahwa di Pulau Jawa ada 2 kerajaan Hindu, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Di antara rakyatnya ada yang beragama Islam, tapi hanya terbatas. Pada keluarga pedagang Gujarat yang kawin dengan para penduduk pribumi, yaitu di kota-kota pelabuhan. Sang Sultan kemudian mengirim surat kepada para pembesar Islam di Afrika Utara
dan Timur Tengah. Isinya meminta para ulama yang mempunyai karomah untuk dikirim ke Pulau Jawa. Maka terkumpullah 9 ulama berilmu tinggi serta mempunyai karomah. Pada tahun 808 Hijriah atau bertepatan dengan 1404 Masehi, para ulama itu berangkat ke Pulau Jawa. Mereka adalah yang pertama Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki, ahli mengatur negara. Berdakwah di Jawa bagian timur. Wafat di Gresik pada tahun 1419 Masehi, kurang lebih 1 km di sebelah utara pabrik semen Gresik. Dan yang kedua yaitu Maulana Ishak. Maulana Ishak yaitu berasal dari Samarkand atau dekat Burhara, Rusia Selatan. Beliau ahli pengobatan, tetapi Syekh Maulana Ishak tidak menetap di Jawa. Beliau pindah ke Singapura atau Pasai dan wafat di sana. Kemudian Maulana Ahmad Jumadil Kubro, yaitu berasal dari Mesir. Beliau berdakwah keliling. Makamnya di Troloyo, Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Maulana Muhammad Al-Maghribi, berasal dari Al-Maghrib atau Maroko. Beliau berdakwah keliling. Wafat tahun 1465 Hijri Masehi. Makamnya di Jatinom, di Klaten atau di Jawa Tengah. Maulana Malik Israil, berasal dari Turki, ahli mengatur negara. Wafat tahun 1435 Masehi. Di makamnya di Gunung Santri, Cilegon, antara di Serak Merak, Jawa Timur. Yang keenam Maulana Muhammad Ali Akbar, berasal dari Persia, Iran. Ahli pengobatan, wafat tahun 1435 Masehi. Wafatnya di Gunung Santri. Yang ketujuh Maulana Hasanuddin, berasal dari Palestina. Berdakwah keliling. Wafat tahun 1432 Masehi. Makamnya di samping Masjid Banten Lama. Yang kedelapan Maulana Ali Yudin, berasal dari Palestina. Berdakwah keliling. Wafat pada tahun 1462 Masehi. Makamnya di samping Masjid Banten Lama. Dan yang kesembilan yaitu Syekh Subakir, berasal dari Persia. Ahli menumbali tanah angker yang dihuni. Jin-jin jahat, tukang menyesatkan manusia. Dengan adanya tumbal itu, jin-jin tadi akan menyingkir dari tanah yang ditumbali. Dijadikan pesantren. Setelah banyak tempat yang ditumbali, maka Syekh Subakir kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi dan wafat di sana. Salah seorang pengikut atau sahabat Syekh Subakir meninggal dunia ketika beristirahat di daerah Blitar. Hingga sekarang makam pengikut Syekh Subakir tersebut ada di sebelah utara Pemandian Penataran Blitar, Jawa Timur. Di sana ada peninggalan Syekh Subakir berupa sejadah yang terbuat dari batu kuno. Terus pada periode kedua, Wali Songo. Dan ini kita akan lanjutkan di video selanjutnya teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Semoga teman-teman semua terhibur dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang Wali Songo atau periode-periodenya sampai ke riwayat-riwayat hidupnya, sampai ke wafat-wafatnya, dan sampai ke akar-akar, insyaallah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya bersemangat dalam upload video. Oke teman-teman, terima kasih dan semoga bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Risa Putra, permisi.